Karena mereka itu kan loyal dengan kita ya, apalagi sama cewek-cewek. Apa mau iPhone kah, KFC kah, ya bagi terus. Mengapa banyak TKW Indonesia yang doyan pria Bangladesh, meski resikonya sampai terbunuh? Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sebagai seorang yang pernah ya bekerja di Malaysia ini atau sebagai seorang pejuang devisa, ya pasti banyak sekali ya cabaran-cabaran atau rintangan yang dihadapi di negara orang, begitu kan. Pasti berbedalah sewaktu kita di kampung, tiba-tiba kita di negeri orang, di negara orang, begitu kan. Apalagi statusnya sebagai pekerja. Pastilah kita harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh tempat kerja kita itu. Tapi saya terkadang bertanya-tanya ya. Kan kita tahu ya, ramai sekali orang-orang yang pergi bekerja ke Malaysia ini tiba-tiba menjadi ilegal. Banyak sekali alasannya, katanya ditipu lah, beginilah, begitulah. Oke, jadi saya akan ajak pemirsa, ada sepasang suami istri yang menceritakan ya beberapa alasan para pekerja ilegal ini lebih memilih menjadi ilegal di negara orang. Apa nggak takut ya? Jadi ayolah kita langsung lihat saja apa alasan mereka. Berikut ini. Karena mereka itu kan loyal dengan kita ya, apalagi sama cewek-cewek. Apa mau iPhone kah, KFC kah, ya bagi terus. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. Kita akan dengar alasan. Halo teman-teman, welcome ilegal. back to my channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Dan semoga apa yang kalian harapkan, kalian doakan segera tercapai. Amin. Amin. Oke, di video kali ini kita akan Nangis anak. Oke, di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, borak-borak tentang atau pasal faktor penyebab kebanyakan TKI di sini kabur atau lari dari kilang ya, tempat dia bekerja, sehingga banyak banget ya TKI di sini yang menjadi ilegal karena lari dari kilang tempat dia bekerja. Yep. Khususnya ini kebanyakan ini yang ngalamin 95%-nya itu cewek ya. Jarang banget ya kalau cowok ya. Adalah satu-satu. Ada. Oke, jadi kita akan ngebahas apa faktor penyebab yang menyebabkan mereka memilih untuk menjadi ilegal di sini. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, aku ingetin sekali lagi kepada teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kita, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa share, komen, dan like video ini supaya semakin banyak informasi yang tersebar ke teman-teman yang belum tahu. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Apalagi tidak dipungut biaya, apalagi pajak. Oh ini kayaknya suami istri orang Indonesia ya. Oke, kita akan Langsung saja ke topik pembahasan. Faktor yang menyebabkan kebanyakan TKI di sini kabur dari kilang dan memilih menjadi ilegal, terutama khusus cewek ya. Kira-kira yang pertama itu apa yang kamu tahu? Saya tahu itu tidak tahan dengan peraturan-peraturan yang ada di kilang, ada di hostel. Oh iya, betul. Kok tahu sih? Padahal belum pernah masuk kilang. Pernah, cuman sebentar ya. Tapi kamu bercerita dengan aku dulu. Ingat aja. suami istri kocak Iya, gitu. benar sekali. Karena mereka itu kebanyakan nggak tahan dengan peraturan di kilang ataupun hostel ya teman-teman. Dalam arti kata peraturan yang ketat ya. Ketat. Terus? Seperti
ada jadwal dia untuk contohnya tiket, kebersihan, terus dia tidak bisa bebas keluar, berbuat semuanya, pergi keluar masuk hostel gitu. Iya betul. Mungkin kamu lebih tahu lah seperti apa. Iya, banyak banget TKI-TKI di sini yang nggak tahan dengan peraturan kilang yang ketat, yang dia itu terlalu banyak SOP-nya ya teman-teman. Kayak nggak boleh pakai perfume, bahkan jangankan perfume ya, nggak boleh pakai minyak angin. Padahal kita kalau masuk malam itu kan sering kayak masuk angin ya, pastinya kita butuh yang namanya minyak angin. Tapi itu pun nggak boleh, itu untuk kilang-kilang yang memang memproduksi barang yang sensitif ya. Jadi banyak banget peraturan-peraturan di kilang yang bikin anak-anak TKI di sini memang nggak tahan ya. Iya betul. Apalagi sudah dapat kilang yang ketat, dapat lagi peraturan di hostelnya juga ketat, yang betul-betul begitu apa ya? Begitu harus bersih hostelnya, serba bersih gitu. Kayaknya aku pernah ngalamin dulu salah satu kilang dari beberapa kilang yang sudah aku jalanin, dan itu betul-betul sangat ketat banget, yaitu kilang Western Digital. Itu ketat banget di kilang Satu maupun kilang hostel, berarti. tapi itu untuk kebaikan para TKI ya. Karena aku juga banyak belajar dari kilang Western Digital dulu, yang dulunya aku kurang begitu rapi dan kurang bersih, akhirnya di hostel aku dididik menjadi anak yang rapi. Jadi Sehingga terbiasa. sampai sekarang itu aku jalanin banget, sudah menjadi kayak jati diri aku ya. Iya, betul. Saking ketatnya sampai gak bisa nafas tau. Ada-ada aja. Kayaknya semua orang Batak ya Itu kayaknya hanya ya sering dari kali ya, logatnya. teman-teman, hanya gurau. Nah, faktor yang kedua itu seperti di video sebelumnya aku ada share. Nah, biasanya itu karena kena tipu ya teman-teman, baik dari Indonesia ataupun di sini sama agennya. Kau ditipu ya? Oke. Boring anak. Faktor yang kedua itu karena biasanya mereka kena tipu sama agennya ya teman-teman. Kena tipu yang kita maksud di sini adalah mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti di Indonesia. Yang pertama, banyak kawan-kawan kita di sini. Pertama, dia dikatakan dari Indonesia mau masuk dalam kilang sarung tangan. Ternyata sampai di sini masuk ke dalam kilang getah yang baunya minta ampun, sampai memang minta ampun lah. Saya juga tahan kadang seperti itu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk lari dari kilang itu karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia ingat pekerjaan akan duduk, punya aircon, punya AC, tapi tahu-taunya ya bau-bau, gatal, banyak air seperti itu. Mungkin ada pengalaman kawan-kawan gitu. Dan aku tambahin lagi, kena tipu itu banyak juga. Ada juga yang dia dijanjikan company, ternyata sampai ke sini itu kontrak. Padahal kan jelas-jelas kita tahu perbedaannya itu terlihat pada gaji ya. Kalau kita company, langsung gaji kita full dari pihak perusahaan. Sementara kalau kontrak itu sudah dipotong sama agensi kita yang di sini. Terus allowance juga macam-macam kadang kalau kita dari company. Tapi kalau dari agen itu allowance kita atau tunjangan-tunjangan kita tidak ada. Betul. Seperti itu, dipotong semua sama kontrak atau agen yang bersangkutan. Ya, jadi rugi banget kalau kita dapat yang kontrak ya di sini ya. Kita udah capek kerja 12 jam, ternyata kayak seperempat gaji kita itu dimakan sama agensi kita. Pasti kita nggak terima ya teman-teman. Betul. Lalu yang ketiga itu, ini yang paling banyak dilakukan sama cewek-cewek khususnya ya. Kenapa mereka kabur dari kilang? Yang paling fatal, paling konyol, ya paling segalanya lah. Iya. Yang ketiga itu lari atau kabur dari kilang karena pasangannya, karena lelakinya Kalau gitu. percintaan, Pasangannya bukan suaminya ya, tapi karena Pak U. pacarnya. Itu pun pacar jadi-jadian. Maksudnya di sini pacar yang kayaknya impossible atau mustahil untuk jadi, karena sementara dia pendatang asing, pacarnya juga pendatang asing, sama-sama pendatang asing di negara orang itu akan susah banget untuk bersatu. Nah, di sini banyak banget para TKI, khususnya cewek-cewek yang
kalau sudah jatuh cinta pasti udah nggak pakai logika lagi ya. Ya gimana ya, orang-orang kayak dari Bangladesh, Nepal, Myanmar, ya itu semua jadi langganan di sini. Karena mereka itu kan loyal dengan kita ya, apalagi sama cewek-cewek. Apa mau iPhone kah, KFC kah, dia bagi terus. Sehingga cewek itu merasa, aduh berarti saya paling berharga di mata dia. Sementara dia tidak tahu apa yang dia mau. Semua sudah diberikan, akhirnya cewek pun bertekuk lutut di hadapannya. Si cewek ini sudah memberikan segalanya lah, untuk baik secara materi maupun secara fisik, itu dikorbankan segalanya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ditinggalin ya teman-teman. Banyak yang laki-lakinya itu malah nggak bertanggung jawab. Terus akhirnya pulang ke Indonesia membawa malu ya nama keluarga gitu. Kasian banget kan keluarga kita di Indonesia akhirnya jadi malu oleh karena perbuatan kita gitu. Dan bahkan banyak itu nggak mau pulang, nggak pulang-pulang sampai berpuluh-puluh tahun di sini seperti itu terus. Ya sambung menyambung lah seperti itu. Akhirnya ilegal terus sampai tiba saatnya entah sakit kah, entah ditangkap immigration, Baru entah pulang. ada cash di jalan, itu yang paling berat. Yang kita tidak inginkan adalah pada saat meninggal dunia. Jangan harap bisa dengan mudah untuk diurus pemulangan ke Indonesia. Itu sangat berat sekali. Butuh orang yang memang betul-betul ingin membantu kita untuk memulangkan jenazah kita ke Indonesia. Dan yang paling naasnya itu teman-teman, banyak banget kasus-kasus di sini oleh karena rasa cemburu, sudah lari dari kilang terus cemburu sama pasangannya, akhirnya dibunuh sama pasangannya sendiri. Tahu-tahu pulang ke Indonesia itu udah jadi mayat ya teman-teman, atau pulang ke negaranya gitu. Tapi itu kebanyakan memang dialami sama orang Indonesia gitu, ceweknya. Nah, Ya karena rata-rata perempuan di sini memang lebih banyak dari Indonesia kalau perempuan. Iya, Dari Nepal, dari Bangladesh, dari negara Pakistan seperti itu, perempuan tak ada sama sekali. ada kalau Nepal ada perempuannya. Tapi tak seberapa. Tapi nggak banyak Nggak gitu. banyak. Kebanyakan Tertentu. Indonesia ya. Oke, yang berikutnya adalah tergiur dengan pekerjaan yang lain. Menganggap pekerjaan yang lain itu lebih nyaman, lebih gaji besar, sementara Ternyata nggak sesuai Ya, dengan betul. itu ya kenyataannya ya. Ya benar banget, banyak yang tergiur sama ajakan temannya yang lain. Kayak teman aku juga dulu ada. Kita itu sebenarnya sudah nyaman di kilang itu, sudah enak gitu. Ternyata dengar cerita-cerita dari temannya yang lain Terlalu di silau sekolah aku gitu. dia. Dia tergiur dengan cerita temannya di kilangnya itu lebih oke, Sakit mata gajinya saya. sekian lebih tinggi gitu dan enak gitu, segala macam lah. Ternyata nggak sesuai kenyataan setelah dia kabur dari kilang kita, akhirnya jadi ilegal juga ya. sekian mungkin yang boleh kami sampaikan masalah permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Mungkin di luar sana masih banyak juga ya permasalahan yang lain yang mungkin kami tidak sebutkan. Setiap orang itu memiliki permasalahan masing-masingnya. Tetapi yang keempat ini sudah mewakili sebagian besar masalah yang dihadapi oleh para TKI yang ada di sini. Dan kesimpulan yang boleh kami katakan adalah sebelum kita keluar daripada sebuah kilang, kita pikir dulu matang-matang. Apalagi masalah percintaan ini ya, jangan pernah coba-coba. Iya. Sesuatu yang tidak pasti itulah itu dengan pacar sendiri. Karena belum tentu itu jadi dengan kita. Betul. Jadi pikirlah dulu matang-matang. Ya, itu dia ya beberapa alasan yang menurut mereka lah, pasti mereka juga sudah ramai punya teman di Malaysia ini yang berstatus ilegal. So, untuk pandangan saya lah, kalau kita bekerja itu janganlah kita terlalu takut dengan peraturan. Sebab peraturan itu kan dibuat untuk kebaikan kilang itu, dimana seperti ada beberapa produk yang dibuat itu atau diproduksi itu harus higienis, maksudnya harus bersih, dijaga kebersihannya. Seperti kalau nggak salah ya, satu kilang yang pernah saya bekerja itu di Western Digital itu memang sangat dijaga kebersihannya. Memang tidak boleh memakai bedak ya, perfume, deodoran, body lotion itu enggak
boleh sama sekali, karena nanti masuk ke dalam tempat bekerja itu kita seperti astronot pakai jumpsuit, pakai face mask, pakai glove, pakai butis begitu. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk berwangi-wangian, sebab dulu itu buat hard disk begitu pemirsa. Jadi kalau misalkan dikatakan di sini mereka ditipu ya, contohnya dari Indonesia dibilang kilangnya nanti buat sarung tangan, las-las datang ke sini buat getah begitu kan. Cuma ya saran saya kalau merasa ditipu seperti itu kan kita punya kedutaan di sini kan, di mana-mana negara yang pasti adalah kedutaan itu. Jadi apa salahnya kita mengadu, bukan lari atau menjadi ilegal, itu bukan jalan yang terbaik ya. Nanti jadi ilegal, terus tiba-tiba terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang disalahkan siapa? Negara di tempat mereka tinggal ya, seperti kejadian-kejadian sebelum-sebelum ini ya kan, ilegal yang banyak sekali datang, yang ramai sekali datang, meninggal ya, mati di depo sana, yang disalahkan orang-orang yang menjaga di sana, pihak-pihak immigration. Padahal di tempat tahanan itu kebanyakan bergaduh ya, sesama tahanan begitu, karena kan di situ kan bukan hanya orang Indonesia saja, ramai dari negara-negara lain ya, dari Afrika, dari ramailah begitu kan, bukan hanya dari Indonesia aja maksud saya. Nah terus untuk yang masalah percintaan ini nggak boleh kita nafikan ya, memang ramai sekali wanita-wanita Indonesia yang pacaran sama Bangladesh. Saya juga nggak tahu ya apa yang di pikiran mereka, tapi itu mungkin itu hak mereka. Hanya saja kan banyak sekali kejadian ya, cewek-cewek Indonesia yang dibunuh oleh orang-orang dari negara tersebut kan. Nanti seperti itu yang disalahkan negara Malaysia karena matinya di Malaysia begitu kan. Sementara yang bunuh itu bukan orang Malaysia ya. Tak usahlah kita, kalau kita datang ke negara itu kita fokuslah untuk bekerja ya, minimal kalau memang nggak tahan itu dijalani dulu lah ya. Biasanya kontrak setiap pekerjaan itu minimal 2 tahun kalau nggak sambung kontrak begitu kan. Nah kalau nggak tahan tuh 1 tahun dijalani, terus ngomong ke SH-nya minta pulang, bukan langsung lari ya, cari tempat kerja lain. Itu bukan cara menyelesaikan masalah, tetapi malah mendatangkan masalah yang baru. Apalagi sekarang ya, saya kasih tahu ya, Malaysia sangat ketat undang-undangnya ya. Kita tahu beberapa hari yang lalu di channel Kak Ika Wulandari channel ya, ada 6 orang ya warga Indonesia yang mencoba masuk ke Malaysia melalui jalan tikus, yaitu dari Thailand ke Kedah ya begitu. Tapi itu mereka sudah blacklist ya kan. Nah udah blacklist, pengen masuk lagi kan. Kelihatan sekali ya, nggak bisa hidup kayaknya tanpa Malaysia ini. Kelihatan bumi Malaysia ini memang sangat kaya ya. Orang udah blacklist aja nggak bisa tahan dulu. Tahan ya. Ada beberapa macam itu blacklist. Ada yang 5 tahun, ada yang seumur hidup begitu. Kalau yang seumur hidup itu memang nggak bisa masuk lagi ke sini. Kalau 5 tahun saya kurang tahu ya kan. Itu bukan urusan saya karena saya belum pernah itu menjadi pati ataupun jadi ilegal di sini. Saya bekerja, datang ke sini, apapun yang saya hadapi, apapun pekerjaannya saya akan jalani dulu begitu. Dulu memang begitu perasaan saya waktu datang ya, pertama kali itu hilang, nggak ada ekonnya, panas ya. Tiap hari tuh mandi keringat, bau ketek, bau kambing gitu kan. Ya 3 bulan sekali baru tukar sip ya, 3 bulan malam, 3 bulan pagi, mata pun udah kayak panda ya, hitam. Tapi saya jalanin begitu, sampailah saya 4 tahun di sana. Kita niatkan untuk kita bekerja. Kalau kita langsung aduh capek banget ya, namanya cari makan. Cari makan itu nggak ada yang mudah.
ya ada sih, tapi ya itulah tahu lah ya kan yang instan-instan itu begitu. Tapi kan itu kan nggak halal ya. Kita kan mau cari rezeki itu yang bagus begitu. Saya jalanin ya. Saya jalanin walaupun capek ya. Terkadang disuruh OT. Kalau OT itu campur jadi 16 jam begitu. Dari kerja malam nanti pukul 9 pagi udah pulang, sambung terus sampai pukul 3 petang baru pulang. Nanti jam 9 malam masuk lagi. Begitu pemirsa, sampailah saya pulang habis kontrak. Masuk lagi. Memang gak bisa saya lepas dari Malaysia ini. Karena bagi saya Malaysia ini sangat membantu kehidupan ekonomi begitu. Dimana saya bisa sekolahkan adik saya ya. Bisa mengobati atau membantu perobatan arwah mak saya begitu. Walaupun saya belum mampu untuk membangun rumah di Indonesia karena sekarang aja nih gaji yang tinggi ya. Sekarang aja, kalau dulu susah. Mau dapat gaji 1.000 aja dulu susah banget. Itu harus kerja banting tulang karena ya basic dulu kan nggak kayak sekarang. Sekarang basic 1.500 begitu kan. Nah, jadi apapun alasannya janganlah kita memilih untuk menjadi ilegal di negara orang karena itu tidak akan menjamin kita selamat. Kita itu harusnya menanamkan prinsip harus mengikuti undang-undang di negara tersebut. Kalau kita saja tidak hormat undang-undang di negara tersebut, bagaimana orang mau menganggap kita sebagai pendatang yang bagus begitu? Bagaimana orang mau respect dengan kita ya? Sementara mereka tidak masalah, macam orang Malaysia ini tidak masalah. Kalau ada negara lain yang mau bekerja di sini mereka tidak masalah. Tetapi alangkah baiknya kalau kita datanglah dengan dokumen yang sah. Jangan kita lari dari tempat kerja yang lain ataupun kita tamat tempo, permit udah tamat tempo, paspor udah tamat tempo tapi nggak pulang, jadilah ilegal. Nanti menyusahkan negara kita juga. Itu menjelekkan negara kita loh ya, membuat nama negara kita buruk. Dimana nanti data-data kan ramai sekali pendatang ilegal dari Indonesia. Itu kan di data ya, dikumpulkan datanya begitu. Apa kita rasa nggak malu begitu? Kita datang ke negara orang secara ilegal kan seharusnya malu ya begitu kan. Itu menurut saya ya tapi saya memang dari dulu nggak ada tuh niat untuk lari begitu. Walaupun apapun pekerjaannya seberat apapun, saya akan habiskan. Kalau nggak tahan ya udah nggak usah nyambung ya, setahun aja ambil atau 2 tahun. Biasanya kalau kontrak tuh 2 tahun terus kita tidak habiskan, macam kita 1 tahun aja nanti akan kita bayar ganti rugi lah karena kan kilang sudah bayar LEPI selama 2 tahun begitu kan. Tapi kalau kita pulang selama setahun itu nanti kita akan bayar ganti rugi ke kilang begitu, ke pabrik itu. Nah makanya harus disiapkan mental dari tanah air sendiri. Kalau kita mau datang ke negara orang, fokuskan. Kita itu mau cari uang, mau cari rezeki, kita mau menjadi orang yang sukses. Tapi kalau kita hanya pengen enaknya aja, ya begitu jadinya ya. Sikit-sikit ngeluh terus lari kabur. Namanya cari makan, mana ada cari makan itu yang mudah sekarang. Harus penuh dengan rintangan. Ini zaman berapa ini? Bukan zaman purba ini sekarang. Oke, jadi itulah ya nasihat saya lah ya buat teman-teman dimanapun berada, yang cewek ataupun cowok, kita jaga diri kita di negara orang dengan cara janganlah sampai kita menjadi ilegal begitu kan. Nggak enak kayaknya tuh kalau jadi ilegal ya. Mau jalan keluar mana saja pun takut. Walaupun terkadang ya yang orang-orang yang ilegal itu mereka berani lewat-lewat lalu-lalu dari balai polis begitu kan. Emang balai polisi itu nggak boleh dilaluin? Boleh saja, banyak ngeramai sekali yang ilegal lewat-lewat dari balai polis. Karena kan polis kan di sini bukan semena-mena mau nangkap orang. Kalau ada razia begitu kan, kalau ada kejahatan baru dia nangkap. Tapi kalau lewat saja kan mungkin dia mau tangkap kan, dia kan nggak tahu itu bukan sembarangan. Kalau ada yang lapor barulah gitu kan.
Jadi kalau ada yang seperti itu yang kalian tahu ilegal, laporin aja. Ya, kita jangan sampai memburukkan negara kita lah ya. Kita jaga nama baik negara kita dengan menjaga kehormatan diri kita begitu. Jangan kita pacaran sama negara yang belum tentu mereka itu single di sana, ya kan? Orang Indonesia kan ada. Mereka itu belum tentu bisa nerima kita, dari budaya aja beda begitu kan. Nah, kita nggak tahu status dia itu apa di sana begitu. Nah, tapi itu hak mereka sih ya. Kalau saya memang dari dulu memang saya nggak ada minat sih, saya nggak ada niat sih mau cari yang dari negara seperti itu karena kayak buang-buang waktu aja bagi saya. Ya, begitulah, curhat sedikit nggak apa-apa ya pemirsa. Jadi begitu sajalah dari saya, nasihat dan pandangan dari saya untuk semua pemirsa ya, dimanapun berada. Seharusnya kita menjadi orang yang patuh undang-undang dimanapun berada, maupun di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Indonesia. Ikutilah ya, patuhilah undang-undang, jangan kita tentang, ya kan. Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boronaga, terima kasih, bye-bye.